Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai psikologi kognitif yang disusun langsung oleh saya sendiri, Regula Regina. Di dalam topik yang pertama ini kita akan membahas tentang definisi psikologi kognitif, sejarah singkat psikologi kognitif, hubungan antara psikologi kognitif dengan ilmu kognitif, dan korelasi psikologi kognitif dengan dunia nyata. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah studi ilmiah tentang jiwa yang berpikir dan berkaitan dengan bagaimana kita memperhatikan serta memperoleh informasi mengenai dunia, bagaimana informasi tersebut disimpan dan diproses oleh otak, dan bagaimana kita memecahkan masalah, berpikir, dan merumuskan bahasa. Psikologi kognitif berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsi, mempelajari, mengingat, dan memikirkan informasi. Dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa psikologi kognitif adalah pendekatan teoritis dalam psikologi yang mempelajari struktur serta proses mental manusia yang meliputi pemrolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang nomor 2, yaitu sejarah psikologi kognitif. Yang pertama, Yunani kuno sampai dengan abad 18. Sejarah dari psikologi kognitif berawal pada saat Plato dan muridnya Aristoteles memperdebatkan bagaimana cara manusia memahami pengetahuan dunia serta alamnya. Plato berpendapat bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan cara menalar secara logis. Aliran ini disebut sebagai rasionalis, lain halnya dengan Aristoteles yang menganut paham empiris dan mempercayai bahwa manusia memperoleh pengetahuannya melalui bukti-bukti empiris. Perdebatan ini masih berlangsung seperti pertentangan rasionalis dari Prancis yaitu René Descartes dan empiris dari Inggris yaitu John Locke. Dengan tabula rasanya, seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant, pada abad 18 berargumentasi bahwa baik rasionalisme maupun empirisme harus bersinergi dalam membuktikan pengetahuan. Perdebatan ini meletakkan landasan dan mempengaruhi cara berpikir di bidang ilmu psikologi maupun cabang ilmu lainnya. Saat ini, ilmu pengetahuan mendasarkan paham empiris untuk pencarian data dan pengolahan dan analisis data menggunakan kerangka pikir rasionalis. Yang kedua, pada abad 19 dan 20, Wilhelm Wundt, seorang psikolog dari Jerman, mengajukan ide untuk mempelajari pengalaman sensori melalui introspeksi. Dalam mempelajari proses perpindahan informasi atau berpikir, maka informasi tersebut harus dibagi dalam struktur berpikir yang lebih kecil. Aliran strukturisme pun berfokus pada proses berpikir, tetapi aliran fungsionalisme berpendapat bahwa penting bagi manusia untuk tahu apa dan mengapa mereka melakukan sesuatu. William James, seorang pragmatisme fungsionalisme, melontarkan gagasan mengenai atensi, kesadaran, serta persepsi. Setelah itu muncullah aliran asosiasi. Edward Lee Thorndike yang mulai menggunakan stimulus dan diikuti dengan aliran behaviorisme yang memasangkan antara stimulus dan respon dalam proses belajar. Pendekatan behaviorisme radikal yang dibawakan oleh B.F. Skinner menyatakan bahwa semua tingkah laku manusia untuk belajar, perolehan bahasa, bahkan penyelesaian masalah dapat dijelaskan dengan penguatan antara stimulus dan respon melalui hadiah dan hukuman. Namun, pendekatan behaviorisme belum dapat menjawab alasan perilaku manusia yang berbeda, misalnya melakukan perencanaan, pilihan, dan sebagainya. Edward Tolman percaya bahwa semua tingkah laku ditujukan pada suatu tujuan, menggunakan eksperimen dengan tikus yang mencari makanan dalam maze. Percobaan ini membuktikan bahwa terdapat skema atau peta dalam kognisi tikus. Hal ini membuktikan bahwa tingkah laku melibatkan proses kognisi. Oleh karena itu, beberapa pihak mengakui Tolman sebagai bapak psikologi kognitif modern. Selain Tolman, Albert Bandura juga mengkritik behaviorisme dengan menyatakan bahwa belajar pun dapat diperoleh melalui lingkungan sosial dari individu. Dalam perolehan bahasa, Noam Chomsky, seorang linguis, juga mengkritik behaviorisme dengan menyatakan bahwa otak manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengenali dan memproduksi bahasa. Berikut ini adalah tokoh-tokoh sejarah dari psikologi kognitif yang tadi sempat kita sampaikan. Ada Plato, Aristoteles, René Descartes, Immanuel Kant, Wilhelm Wundt, B.F. Skinner, Albert Bandura, dan juga Edward Tolman. Baik, kita
Lanjutkan ke pembahasan kita yang nomor 3, yaitu hubungan psikologis kognitif dan ilmu kognitif. Revolusi kognitif berhasil menyatukan para ilmuwan dari berbagai bidang ilmu seperti linguistik, psikologi perkembangan, ilmu komputer, dan tentunya saja psikologi kognitif. Berkumpulnya keempat elemen ini tidak lain adalah untuk mencari avatar, menyelidiki topik-topik seperti struktur dan proses kemampuan kognitif, dan melahirkan bidang ilmu psikologi kognitif. Mereka juga berhasil mengembangkan kekuatan untuk menundukkan behaviorisme dan membuktikan bahwa otak bekerja lebih canggih dari yang diterangkan oleh teori stimulus respon dengan temuan Noam Chomsky dan Jean Piaget. Noam Chomsky menyatakan bahwa kita memiliki LAD atau Language Acquisition Device, yaitu alat pembelajaran bahasa. Dan Jean Piaget memberikan teori tahap-tahap penting perkembangan kognitif anak yang juga tidak bisa dijelaskan hanya dengan menggunakan behaviorisme, menurut Solso dan McLean. Ilmu komputer juga tidak mau kalah menyumbangkan perspektif mereka bahwa pemrosesan komputer dapat digunakan sebagai analogi pemrosesan informasi dalam otak manusia. Baik, kita masuk pembahasan nomor 4, yaitu mengukur korelasi psikologis dengan dunia nyata. Metode-metode yang masuk ke dalam kategori ini adalah metode yang secara spesifik mengukur reaksi atau respon terhadap peristiwa eksternal yang terjadi di dunia. Yang pertama ada psikofisika. Psychophysics adalah studi ilmiah tentang hubungan antara stimuli dengan sensasi dan persepsi yang ditimbulkan oleh stimulus tersebut. Psikofisika mengasumsikan adanya hubungan fungsional antara kondisi psikologis dengan stimulus fisik. Unit analisis psikofisika umumnya adalah seorang individu, dan individu itu tidak lain dan tidak bukan adalah peneliti itu sendiri. Para peneliti psikofisika berperan sebagai pengamat dan seringkali menetapkan eksperimen terhadap diri mereka. Selanjutnya ada studi sel tunggal. Single cell study telah digunakan oleh para peneliti seperti Hubel dan Wiesel yang memataskan korteks visual pada kucing. Hubel dan Wiesel meraih Nobel atas karyanya tersebut, dan Hubel selanjutnya meraih penghargaan khusus ketika sebuah teleskop antariksa dinamai menggunakan namanya. Studi sel termasuk studi yang bersifat invasif, karena para peneliti harus membuka tempurung kepala subjek. Tentu saja studi ini jarang dilakukan pada manusia dan umumnya diterapkan pada hewan. Studi waktu reaksi. Studi ini digunakan untuk meneliti proses-proses kognitif. Penelitian-penelitian awal sebagaimana yang dilakukan di laboratorium melibatkan penggunaan kronometer metal. Pada dasarnya, studi-studi yang semacam ini mengukur waktu yang diperlukan partisipasi untuk merespons sebuah sinar lain. Para peneliti awal beranggapan bahwa perbedaan antara kedua waktu reaksi dapat digunakan untuk mengumpulkan pemrosesan tambahan yang memampukan seseorang membedakan sinar kuning dengan sinar putih. Selanjutnya ada studi pelacakan bola mata. Pemrosesan informasi visual lazimnya melibatkan sebagian besar jaringan otak. Dengan menggunakan metode pelacakan bola mata, para peneliti dapat mengevaluasi secara akurat kata atau kalimat yang sedang dilihat oleh seseorang. Yang kedua ada studi lateralisasi. Dalam upayanya menentukan bagian-bagian otak yang memiliki fungsi-fungsi khusus, para peneliti menentukan bahwa kedua belahan otak mempengaruhi fungsi kognitif yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah contoh kasus yang saya dapat bersumber dari jurnal Jendela Bunda PG PAUD UMC. Studi kasus yang berjudul tentang psikoterapi kognitif sosial pada anak dengan trauma seksual. Di dalam kasus ini, subjek dalam laporan ini adalah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, merupakan siswa di sekolah taman kanak-kanak kelompok B. Ia memiliki pengalaman traumatis, yakni pernah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Subjek berinisial FH telah mengalami kekerasan seksual sejak berusia 4 tahun. Dalam melakukan kajian mengenai subjek, peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus berdasarkan hasil tes psikologis, yaitu observasi, wawancara, SSCT, grafis, warteg, dan IST. Diketahui bahwa setelah mengalami kekerasan seksual, ia memiliki kompetensi sosial yang buruk, bersifat seklusif, kerap bertingkah aneh, mengeksklusikan diri. Selain itu, subjek tidak memiliki teman akrab di usianya. Hal tersebut dikarenakan ia memiliki pikiran negatif mengenai
mengenai lingkungan sosial. Ia kerap merasa tidak nyaman jika berada di tempat yang ramai. Dampak perilaku lain yang muncul, ia menjadi anak yang membenci dirinya sendiri, serta memiliki tingkat harga diri yang rendah. Artinya, evaluasinya mengenai dirinya sangat rendah sehingga beberapa perilaku yang nampak bermasalah ia lakukan seperti menyakiti dirinya dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya korelasi yang positif antara kemampuan sosial dengan harga diri. Berdasarkan latar belakang permasalahan, subjek diketahui memiliki setidaknya 3 distorsi kognitif, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan, subjek terapis menggunakan terapi restrukturisasi kognitif serta social skill training atau SST dalam meningkatkan harga diri subjek. Baik, sekian topik 1 tentang psikologi kognitif ini saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.